Halo para audiens dan Bu Resti, di sini kelompok kami akan presentasikan tentang invertebrata fosil, yaitu Gastropoda dan Cephalopoda. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Dava Zikra, ada Frans Orlando Panjaitan, ada Rasya Gairan Arafi Adi Pratama, ada Hasan Ibrahim, ada saya, Valentino Situpu, dan ada Gerald Jesse Tahapari. Kita masuk ke Gastropoda. Oke, jadi di gastropoda, karakteristik umumnya, gastropoda itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu gastro dan podos. Jadi gastro artinya perut dan podos kaki. Jadi maknanya adalah organisme berkaki perut. Ya, itu habitatnya ada di hidup di lingkungan laut, air tawar, dan juga darat. Bentuk umumnya itu trochospiral, yaitu bentuk kerucut berputar spiral. Next. Oke, di morfologi. Jadi untuk mempermudah kita bisa bagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian atas atau spire, ada bagian tengah atau body wall, ada bagian bukaan atau aperture, dan bagian bawah base. Nah, di bagian atas ini atau spire itu terdapat apex. Apex itu puncak tertinggi cangkang, yaitu bagian cangkang yang pertama kali terbentuk. Ada protoconch, bagian awal cangkang itu menunjukkan tahap perkembangan awal. Ada spiral chords, yaitu garis spiral di permukaan cangkang. Fungsi itu membuat struktur dan membentuk innervasi spesies. Ada axial ribs, yaitu tonjolan vertikal, yaitu memperkuat cangkang dan memberi pola ornamentasi. Ada pharynx, tonjolan besar hasil pertumbuhan cangkang, itu menunjukkan tahapan pertumbuhan. Ada sutur, garis batas antar wall, dia itu fungsinya untuk menunjukkan sambungan antara gulungan spiral. Sekarang kita bagian ke tengah atau body wall. Body wall sendiri artinya bagian besar cangkang, bagian terbesar cangkang. Dia itu tempat sebagian besar tubuh hewan berada. Ada peri-peri, tapi keluar pada body wall. Dia itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan bentuk. Yang ketiga ada parietal region, yaitu sisi dalam cangkang dekat bukaan atau aperture. Dia itu membantu menutupi ruang tubuh. Yang selanjutnya ada parietal ridge atau tonjolan di sisi dalam. Dia itu memperkuat struktur bukaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bukaan atau aperture. Di aperture itu ada outer lip atau tepi luar bukaan. Dia itu melindungi bagian lunak saat hewan keluar masuk. Ada inner lip, tepi dalam bukaan, berfungsi sebagai tempat menempel otot tubuh. Ada aperture, lubang utama tempat tubuh hewan keluar masuk. Jadi ini jalur interaksi dengan lingkungan luarnya. Terus ada columella plates, itu lipatan di poros dalam. Itu memperkuat cangkang dan membantu penutupan operculum. Sekarang kita masuk ke bagian bawah atau base. Ada falx umbiliculum. Itu cekungan semu di dasar. Itu sisa pembentukan spiral. Ada siphonal canal juga. Itu saluran di dasar bukaan. Tempat keluar masuknya sifon untuk sirkulasi air dan pernapasan. Dan terakhir ada base atau bagian paling bawahnya, yaitu menopang seluruh struktur cangkang. Selanjutnya yaitu paleokologi dari gastropoda. Yang pertama, hidup di berbagai lingkungan sedimen, dari laut dangkal, air tawar, hingga darat lembab. Kemudian yang kedua, umumnya bentik mobile atau bergerak di dasar perairan untuk mencari makanan. Kemudian yang ketiga, cangkang tebal dan berornamen kuat, menunjukkan energi lingkungan tinggi, zona ombak atau arusan kuat. Yang keempat, cangkang tipis dan halus, menunjukkan energi rendah, laguna, rawa, dan laut tenang. Kemudian yang kelima, hidup di epifaunal, di permukaan sedimen atau infaunal, sedikit tertanam. Kemudian yang keenam, tipe makannya bervariasi. Ada herbivora, detritivora, dan karnivora, menggambarkan keragaman komunitas bentik purba. Kemudian yang ketujuh, sering ditemukan dalam batu gamping dan batu pasir. Fossiliferous berperan sebagai indikator lingkungan purba. Next. Kemudian arah rotasinya ada dua. Yang pertama itu ada dextral, dan kemudian yang kedua ada sinistral. Untuk dextral, aperturnya ke kanan, dan untuk sinistral, aperturnya ke kiri.
Nah, kita masuk ke subkelas. Jadi secara umum gastropoda ini memiliki 3 subkelas utama, yaitu ada Prosobranchiata, ada Opistobranchiata, dan ada Pulmonata. Nah, di subkelas Prosobranchiata sendiri ini, dia memiliki morfologi cangkangnya berbentuk konis spiral atau kerucut spiral. Terus juga dia memiliki rongga mantel dan umumnya hidup di laut. Nah, umur fosil ini dari Upper Cambrian hingga Risen atau sekarang. Nah, di subkelas Prosobranchiata sendiri ini memiliki 3 ordo juga, yaitu Archaeogastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Jadi contoh-contoh dari ketiga ordo ini ada Turritella, Nerinea, dan ada Navica. Nah, subkelas yang kedua ini ada Opistobranchiata, yang dimana memiliki morfologi ini umumnya ini di hewannya tinggal di laut, terus juga cangkang ini berkurang atau hilang sama sekali. Jadi Opistobranchiata sendiri eh, biasanya hewan itu dia bisa aja cangkangnya itu cuma setengah atau memang sama sekali tidak ada. Jadi cuma badannya aja. Terus juga morfologinya ada biasanya tubuhnya itu lembek dan sering berwarna cerah. Terus juga banyak spesies hidup sebagai nudibranch atau siput telanjang karena tidak memiliki cangkang tadi. Terus juga umur fosilnya ini Carboniferous hingga Risen atau sekarang. Contohnya ini ada Aplysia, Bula, dan Doryglossus. Nah, yang ketiga ini ada subkelas Pulmonata dengan morfologi hidup di lingkungan terestrial atau air tawar. Terus juga insannya digantikan oleh organ seperti paru-paru untuk bernapas memakai udara. Dan cangkang ini relatif tipis dan rapuh. Nah, umur fosilnya sendiri dari zaman Mesozoik hingga Risen. Contohnya ini Helix, Limnaea, dan Planorbis. Jadi yang biasanya yang pulmonata ini dapat kita temukan di sehari-hari seperti keong atau siput gitu. Next tuh kelas Cephalopoda. Untuk karakteristik umumnya itu Cephalopoda ini hidup di lautan dan juga bersifat karnivora. Dia juga memiliki mata yang berkembang dengan kondisi yang baik dan mirip dengan vertebrata, serta juga memiliki otak yang besar serta sistem saraf yang berkembang, sehingga menjadikan Cephalopoda ini invertebrata yang paling cerdas dan juga memiliki cangkang yang bervariasi yaitu eksternal, internal, dan juga hilang. Juga memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral dengan kaki yang dimodifikasi menjadi tentakel dan juga kepala yang terlihat jelas. Oke, untuk morfologi umumnya tuh tubuh dan kepala terlihat jelas dan juga melekat dengan mantelnya, dan untuk bagian tubuhnya tuh memiliki simetri yang bilateral dan juga bagian kakinya tuh berevolusi menjadi tentakel yang tumbuh di sekitar kepala. Untuk paleoekologinya tuh Cephalopoda ini tinggal dan hidup di seluruh lautan dengan spesies lautan yaitu terumbu karang, dasar laut, dan laut dalam, kolam air yang terbuka, serta perairan yang dangkal seperti tepi pantai. Dan pola hidup dari Cephalopoda ini adalah karnivora. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dari kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah bagian dari filum moluska yang tubuhnya lunak tetapi memiliki cangkang dari kalsit atau aragonit. Kelompok ini berkembang pesat sejak zaman Paleozoikum, terutama pada periode Ordovisium hingga Devon, dan sangat penting dalam stratigrafi karena fosilnya banyak ditemukan. Cephalopoda dibagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama ada Nautiloidea. Eh, Nautiloidea ini memiliki cangkang luar yang bersekat atau disebut dengan chambered shell. Di dalam cangkangnya terdapat spicuole, yaitu saluran yang berada di tengah atau di tepi cangkang yang fungsinya untuk mengatur tekanan dan keseimbangan tubuh. Nah, bentuk cangkangnya itu bisa lurus, itu biasanya disebut dengan ortokon atau melingkar, atau juga coiled seperti Nautilus modern. Untuk periode hidupnya, kelompok
Nautiloidea ini sudah ada sejak Kambrium hingga sekarang. Dan salah satu contohnya yang masih hidup adalah Nautilus. Oke, next. Nah, subkelas yang kedua ada Ammonoidea. Ammonoidea ini memiliki ciri khas berupa cangkang yang melingkar spiral, tetapi yang membedakan adalah pola struktural lebih kompleks. Disebut gonia titik, sera titik, atau amotitik. Kelompok ini hidup dari Devon awal hingga Kapur akhir. Namun mereka punah pada akhir periode Mesozoikum bersamaan dengan dinosaurus. Nah, subkelas yang ketiga ini adalah Coleoidea. Pada kelompok ini, cangkang luar mengecil atau bahkan menghilang. Dan hanya tersisa struktur internal seperti gladius atau cuttlebone, contohnya pada cumi-cumi atau sotong, gurita. Nah, Coleoidea ini muncul sejak Karbon hingga awal sekarang. Dan kelompok ini termasuk yang bertahan dan berkembang menjadi bentuk modern seperti cumi-cumi, gurita, dan sotong. Oke, Next. selanjutnya untuk klasifikasi dari Cephalopoda terbagi menjadi beberapa macam, yaitu dari subkelasnya sendiri ada Nautiloida, untuk ordo utamanya itu ada Orthocerida dan Nautilda. Untuk rentang waktunya sendiri dari Kambrium hingga Risen atau sekarang statusnya masih ada. Selanjutnya ada Ammonoidea, untuk ordo utamanya itu Goniatida, Ceratitida, Ammonotida. Rentang waktunya itu dari Devon sampai Kapur, statusnya itu udah punah. Selanjutnya ada Coleoidea, untuk ordo utamanya yaitu Belemnitida, Sepida, Teutida, Octopoda. Rentang waktunya itu dari Karbon hingga Risen atau sekarang dengan status masih ada. Selanjutnya, setiap subkelas memiliki famili atau genus yang sangat beragam, yaitu subkelas Nautiloida. Untuk familinya sendiri itu ada Orthoceratidae. Ciri khas utamanya itu cangkangnya lurus panjang atau disebut dengan ortokon. Contoh jenisnya sendiri itu Orthocras. Famili selanjutnya itu Cenoceratidae. Ciri utamanya itu cangkangnya spiral. Untuk contoh jenisnya itu Cenoceras. Selanjutnya ada Nautilidae dengan ciri utamanya itu cangkangnya spiral halus dengan sekat yang sederhana. Contoh jenisnya yaitu Nautilus dan Alonautilus. Jadi untuk kesimpulannya, moluska merupakan salah satu film hewan yang struktur tubuhnya seragam serta memiliki cangkang dan memiliki tubuh yang lunak. Sementara itu, Cephalopoda merupakan film yang maju secara perilaku dan juga anatominya. Dari sini juga dapat dilihat perubahan atau evolusi yang terjadi pada film-film ini, mulai dari bercangkang hingga menjadi bentuk badan yang cepat dan juga lincah. Ini untuk referensinya. Nah, jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terus, Terima kasih.